syariat Islam itu pada dasarnya adalah untuk menjaga kehidupan manusia ini. Jadi bisa jalbi, bisa mukhafadhah, bisa mura'ah, li mura'ati maslahatin nas, li hifdhi maslahatin nas, li hifdhi kehidupan manusia ini secara keseluruhan itu dengan aturan syariat itu. Baik aturan itu yang berkaitan dengan ubudiyah maupun aturan yang berkaitan dengan muamalah, itu pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehidupan. Jadi sekali lagi, agama diturunkan oleh Allah, syariat ini diberikan kepada manusia oleh Allah, pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehidupan manusia ini agar supaya menjadi kehidupan yang baik. Sehingga tadi saya katakan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Syariat atau agama ini untuk siapa? Untuk manusia. Dan karena untuk manusia, maka konsep dan prinsip ajaran yang diberikan oleh Islam itu adalah konsep ajaran yang betul-betul manusia banget, bahasa kita ini. Manusia banget ini. Jadi manusia banget itu terjemahnya kepada makdur tadi ini ya. Makdurun alal mukallafin, sesuai dengan prinsip itu. Bahwa hukum di dalam Islam itu adalah hukum yang sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan. Jadi tidak mungkin dalam Islam mensyariatkan sesuatu yang syariat itu tidak mungkin dilakoni, itu tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Karena manusia banget tadi itu gitu. Karena manusia banget itu. Nah, itu tujuannya. Jadi pada dasarnya tujuannya adalah untuk mewujudkan, untuk menjaga kehidupan manusia ini agar supaya terwujud adanya kemaslahatan yang dalam bahasa Al-Qur'an adalah kehidupan yang merhamah, yang rahmatan lil alamin. Nah, syariat itu adalah bangunan yang terkait dengan mewujudkan itu. Apa saja yang harus dilindungi dalam kehidupan manusia ini? Para ulama lalu kemudian membagi, ada namanya kulliyatul khams. Ada lima hak-hak dasar dalam kehidupan manusia ini yang harus dilindungi. Karena ini menjadi ukuran atau menjadi standar terhadap terwujudnya kemaslahatan itu, yang disebut dengan kulliyah. Jadi kata kullun, kulliyatul khams. Jadi ada 5 hal yang mencakup tentang keseluruhan dari yang mewakili dari hak-hak dasar. Kalau dalam bahasa konstitusi itu hak-hak asasi, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dilindungi atau yang diatur di dalam hukum Islam itu. Yang pertama namanya khifdun nafas. Jadi menjaga atau melindungi terhadap jiwa. Hukum atau agama pada dasarnya disyariatkan adalah untuk khifdun nafsi yang pertama ini. Jadi jiwa harus dijaga. Manusia kehidupan ini betul-betul harus dilindungi, harus dijaga, dan harus diwujudkan bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang bermaslahah, hidup yang bermarhamah, hidup yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keharmonisan. Bagaimana Islam menjaga khifdun nafas ini? Khifdun nafas ini dijaga oleh agama dengan aturan atau syariat yang melindungi terhadap keberlangsungan hidup seseorang dalam kehidupan kelompok, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan masyarakat ini. Makanya lalu kemudian ada hukum qisas. Hukum qisas itu satu bentuk syariat di dalam Islam yang fokusnya atau sasarannya adalah melindungi terhadap jiwa manusia ini. Supaya tidak terjadi tindakan atau perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, tidak terjadi sesuatu yang bisa melukai, menjadikan seseorang itu kehilangan fungsi diri di dalam kehidupan ini. Jadi mungkin nggak mati, tapi hidupnya lalu kemudian menjadi tidak sempurna karena tindakan seseorang, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi apakah kehilangan fungsi, apakah itu kehilangan fisik, secara fisik materi yang fisik badan kita, itu semua dilindungi di dalam Islam. Makanya lalu kemudian ada hukum qisas, ada fidyah, ada dam, ya.
Ketika seseorang melakukan tindak pidana itu kan ada itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi kehidupan ini. Sebab kehidupan ini dikehendaki oleh Allah pada dasarnya untuk bisa mewujudkan adanya tugas-tugas kekhalifahan maupun tugas-tugas sebagai Abdullah itu. Nah, ketika seseorang itu lalu kemudian di luar kehendak Allah seseorang melakukan tindakan yang tindakan itu bisa mengganggu terhadap kehidupan, maka itu pasti bertentangan dengan syariat. Gitu. Tidak boleh ada pembunuhan di dalam untuk menghilangkan kemerdekaan sesuatu. Itu terkait dengan hifdzun nafs ya. Hifdzun nafs. Melindungi jiwa gitu. Menyakiti seseorang itu tidak. Bahkan termasuk ada rukhsah itu, gitu ya. Rukhsah. Ketika seseorang dalam standar hukum yang azimah itu tidak mungkin melakukan dan dia terancam jiwanya, ketika dia terpaksa melakukan itu, dia ada hukum rukhsah. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kufur, kalau dia tidak mau mengucapkan akan dibunuh, maka orang ini ada hukum rukhsah untuk melindungi jiwa sampai kemudian gak apa-apa ngomong gitu. Tapi hatimu ojo sampai berkata atau mengikuti ucapanmu itu. Toh orang kan melihat lahiriahnya kan gitu. Sampai ngono Islam itu. Sampai Allah itu gampangannya ngalah lah gitu ya. Wis gak apa-apa, ucapno saja kalau kamu dipaksa demi mempertahankan nyawa kamu. Makanya nyawa dalam Islam, harga nyawa, harga jiwa dalam Islam itu sangat mahal sekali. Karena kehidupan ini bagi Islam adalah tempat mazra'ah. Kita menanam sesuatu, yang sesuatu itu menjadi ukuran nanti kita di akhirat ini. Jadi dalam pandangan Islam, kehidupan ini penting. Dunia ini penting. Paham ya? Penting tapi untuk akhirat. Ada kalimat itu, gitu loh ya. Jangan penting dunia untuk dunia. Yang dicela dalam Al-Quran, dicela dalam hadis dunia ini bermasalah, hidup ini bermasalah ketika kehidupan untuk apa? Kehidupan untuk dunia. Dunia untuk dunia itu yang jadi masalah. Jangan kebiayaan loh ya. Dunia ini menjadi penting ketika dunia ini untuk akhirat. Penting enggak sholat itu? Sholat itu adanya di dunia apa di akhirat? Dunia. Mulai akhirat terus gak ada sholat, gak ada ngaji gitu kan. Makanya jiwa itu dilindungi. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan manusia. Allah menghendaki manusia ini. Allah yang menghendaki ya. Sekali lagi karena itu jais. Untuk diciptakan sebagai khalifatullah fil ardh. Yang kedua sebagai Abdullah itu. Yang dari situlah Allah akan memberikan penilaian. Untuk memberikan pembalasan ketika nanti kembali di akhirat itu. Makanya karena dunia ini begitu penting untuk seorang muslim dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah dalam rangka khalifatullah, maka Islam memberikan penandasan dengan syariatnya, yaitu yang berupa hifdzun nafas itu. Bahwa syariat dalam Islam ada sekian ketentuan hukum yang pada intinya adalah memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Jangan sampai dihilangkan dengan cara yang tidak benar. Yang berhak mengambil jiwa manusia itu hanya Allah. Allah sendiri yang menghendaki, yang berhak, yang menakdirkan untuk mengambil jiwa kehidupan ini. Manusia tidak berhak untuk merampas kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, termasuk merampas terhadap kemerdekaan itu. Makanya ada hifdzun nafas. Apa wujud syariatnya? Ada hukum qisas. Ya. Ada hukum apa lagi? Ada apa? Ada fidyah, ada dam. Kemudian ada kafarot, ya. Ketika orang melakukan tindak kejahatan itu pilihan-pilihannya itu. Dalam rangka hifdzun nafas ini. Makanya di sana Allah sampai menandaskan barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seperti membunuh sekian banyak orang, umat manusia ini. Membunuh satu adalah membunuh banyak orang. Sehingga peperangan itu sesuatu yang harus dihindari. Tindakan kejahatan dalam bentuk terorisme. Karena di situ mengganggu terhadap hifdzun nafas, alasan apapun. Bahkan Allah tidak boleh. Karena hanya sekedar mendakwahkan suatu agama, lalu kita memaksakan, apalagi sampai menghilangkan yang namanya nyawa orang lain itu tidak boleh. Memaksakan saja lu tidak boleh.
Karena sekali lagi tugas manusia ini sekedar menyampaikan. Kan wong masuk Islam kalau dipateni kan sepertinya menghilangkan haknya Allah kan. Sebenarnya tanpa Anda pun yang Allah mengendaki juga akan bisa dia masuk Islam, kan begitu. Tapi kamu punya tugas. Tugasnya apa? Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan. Memaksa itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah mengganggu terhadap hak yang ada pada diri seseorang. Yang mengganggu terhadap hifdzun nafas tadi itu. Orang harus dilindungi kemerdekaannya, dilindungi terhadap hal yang berkaitan dengan jiwanya itu. Nah, itu sama ya sebenarnya dengan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, bahwa negara ini melindungi jiwa raga bangsa ini kan begitu ya toh. Jadi kehidupan bangsa ini dijaga oleh ini. Hifdzun nafas itu bahasanya. Makanya yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan para ulama, para kiai. Dari 9 orang itu kan mayoritas Muslim, para kiai. Dan itu inspirasinya dari syariat Islam ini gitu. Jadi yang pertama, sekali lagi, syariat Islam itu tujuannya adalah hifdzun nafsi yang dijaga itu. Jadi mewujudkan kemaslahatan tadi, kalau di breakdown lagi, diwujudkan dalam bentuk kuliyatul khamis, ada 5 hak dasar yang dilindungi dalam syariat Islam. Yang pertama tadi apa? Hifdzun nafs. Yang kedua, hifdzul mal. Hifdzul mal. Menjaga terhadap harta benda, menjaga terhadap hak milik seseorang. Jadi ada jiwa, ada hak milik. Karena sekali lagi hak milik itu juga menjadi penopang terhadap adanya kehidupan itu. Hifdzul nafas, hifdzul mal. Hak milik itu dihormati. Maka lalu di dalam Islam ada yang namanya hukuman potong tangan bagi pencuri. Gitu? Ada hukuman yang berkaitan dengan seseorang yang merampok gitu ya. Jadi ada hukum yang berlaku syariat untuk bagaimana ketika orang itu merampok, mencuri, melakukan korupsi, mengambil hak daripada orang lain gitu ya. Itu dalam rangka apa? Hifdzul mal. Apa? Hifdzul mal. Termasuk hifdzul mal itu dalam Islam ada syariat tentang jual beli. Ada syariat muamalah. Muamalah itu untuk dalam rangka melindungi hak yang berkaitan dengan hak asasi yang berkaitan dengan kepemilikan atas harta benda itu. Jual beli supaya apa? Supaya orang ketika hendak memiliki sesuatu dia ada prosedur, ada cara yang dibenarkan dalam Islam. Ketika Anda ingin memiliki sesuatu ada cara dalam Islam untuk mendapatkan hak milik itu. Di antaranya cara yang normal adalah melakukan apa? Jual beli. Untuk mendapatkan harta, Anda ada cara. Di antaranya melakukan kerja, nyambut gawe, apakah itu kerja yang bersifat melakukan sesuatu dengan orang atau kerja dalam bentuk melakukan aktivitas ekonomi yang ada yang lainnya. Jadi sekali lagi, hifdzul mal, hak asasi, hak dasar yang berkaitan dengan harta itu dalam Islam sangat dilindungi. Dalam bentuk wujud syariat apa? Tadi itu ya. Ada syariat yang menyangkut tentang hukum waris, itu hak milik itu. Ya, toh? Ada syariat tentang jual beli, ada syariat tentang hibah, ada syariat tentang sedekah gitu ya. Zakat, terutama juga zakat itu hak milik. Hak yang berkaitan dengan harta itu semua itu. Lalu ada namanya di sana al-khijru dalam fikih itu. Al-khijru itu perlindungan atas hak atau harta benda yang dimiliki seseorang yang seseorang itu punya masalah secara apa? Secara fisik, secara IQ juga gitu ya. Orang yang idiot itu dia mahjur alaih, dia tidak boleh menggunakan hartanya. Orang gila dia tidak boleh menggunakan hartanya secara langsung. Tapi penggunaan itu harus berdasarkan pendampingan, namanya wali orang itu. Ini tujuannya apa? Dalam rangka untuk menjaga terhadap hak milik yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, kemarin saya katakan orang gila itu mungkin tidak dia kaya. Oh, ada gila kaya tapi gila gitu. Enak mana? Enak mana miskin gak gila tapi kaya gila gitu ya.
Enak kedua-duanya ya, kaya tapi tidak gila gitu ya. Nilainya di situ. Jadi orang gila pun ketika dia punya hak miliknya tetap dilindungi di dalam agama. Dilindunginya bagaimana? Dia tidak boleh menggunakan hartanya sendiri, namanya mahjur alaih, harus diblokir, harus dipandu. Gitu lah ya, contohnya begitu. Itu karena untuk menjaga hak milik. Dalam bahasa itu tadi apa? Hifdzul mal. Hifdzul mal. Jadi harta dalam prinsip Islam itu juga diberikan perlindungan agar supaya tidak terjadi pengerusakan. Jadi makanya sampai ada istilah dalam Islam mubadzir itu juga tidak boleh. Dalam Islam mulai dari cara mengambilnya itu diatur, cara penggunaannya diatur, bagaimana cara memperolehnya juga, menjaganya juga diatur, mentasarufkannya juga diatur. Mana mentasarufkan itu yang berpahala, yang harus digunakan secara sosial, mana yang digunakan untuk pribadi, mana yang harus dikembangkan, mana yang diwariskan kepada anak. Itu kuabe ditoto dalam Islam secara sempurna. Bahkan kemarin saya katakan dalam hal mewaris itu Islam memberikan aturan secara detail, secara terperinci. Ayat yang berkaitan dengan itu. Oke ya, itu dua hal tadi ya. Ada 5. Ini 2 hal yang sudah kita bahas. Yang pertama apa? Hifdzun nafas. Yang kedua apa? Hifdzul malik. Silakan kalau ada yang perlu ditanya. Ini karena satu bahasan ini bisa 10 SKS nanti. Kalau langsung dikasihkan semuanya bisa habis itu. Bisa pegel itu ya. Silakan, yang dari jauh, mungkin ada yang tanya. Yang dari jauh, yang Zoom. Ini, silakan. Ayo ada itu. Itu, Bu Yanti itu silakan. Bu Lili, dulu. Lutfi mana ini? Lutfi, enggak kelihatan itu wajahnya. Setel terus ditinggal kemana itu? Ayo, Bu Yati, Bumi, silakan. Ada yang tanya sini? Ayo, silakan. Ari, apa yang tanya? Tadi makosid tujuannya. Tujuannya tadi apa? Pertama, hifdzun nafas. Apa? Bentuk syariatnya apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa man qatala annas apa itu? Qatalna sajami'ah. Ada kalimat itu dalam Quran. Barang siapa yang membunuh seseorang maka seperti dia membunuh semua orang. Kenapa? Akan menciptakan teror. Pembunuhan itu akan menciptakan, karena masuk dalam hukum pidana istilah kita itu, yang di situ akan berdampak secara sosial itu. Dalam Islam juga ada hukum yang bersifat hukum pidana, ada hukum yang bersifat perdata itu. Namanya ahkam syakhsiyah. Pidana itu jinaiyah, hukum-hukum pidana itu. Oke, sekarang yang ketiga namanya hifdzul aqli. Apa namanya? Hifdzul aqli. Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon dijelaskan tentang hifdzul. Apa? Oh, nanti di belakang. Jangan ke susu ya. Ini masih 2 yang saya jelaskan. Tadi apa? Hifdzul nafas, hifdzul mal. Ini mau saya jelaskan hifdzul aql dulu. Atau saya balik dulu hifdzuddin dulu lah. Biar menjawab gak penasarannya. Hifdzuddin, siapa yang tanya tadi? Oh, Penandar ya. Penandar ya. Senengannya susu Penandar ini. Jadi hifdzuddin itu artinya melindungi terhadap agama. Makanya di dalam Islam ada hukum tentang murtad. Ada hukum tentang apa? Murtad. Dalam agama, dalam Islam itu ada hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menyangkut tentang bagaimana kita beragama. Menjaga keimanan, menjaga agama kita, ada hukum perang gitu ya. Jadi prinsipnya begini, seseorang yang beragama itu harus diberikan perlindungan.
namanya hifdzuddin. Sehingga tidak boleh kebebasan beragama itu diganggu, gitu ya. Tidak boleh memaksakan kepada siapapun di dalam beragama itu. Wong liya ora kena kita paksa, kita yang beragama juga tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Itu maksudnya begitu. Jadi jangan difahami la ikraha fiddin itu hanya berlaku pada satu sisi, tapi dua sisi. Kita tidak boleh dipaksakan oleh siapapun terkait dengan keyakinan kita untuk berubah atau untuk diganggu oleh siapapun. Begitu pula kita juga tidak boleh memaksa kepada siapapun. Ikrah itu tidak dibenarkan. Yang ada itu dakwah, menyampaikan. Yang ada itu taklim, mengajarkan, menjelaskan terhadap agama yang kita yakini, keyakinan yang kita yakini. Nah itu yang dimaksud dengan hifdzuddin. Tidak boleh orang itu dilarang tidak melakukan sholat. Ketika seseorang itu diganggu secara agama, dia boleh dimulai perang, maka dia boleh perang untuk menjaga agama atau untuk menjaga jiwa atau untuk menjaga harta benda itu. Maka lalu diberikan syariat namanya syariat jihad. Jihad itu fi sabilillah. Paham ya? Perang itu dibenarkan dalam rangka untuk melindungi diri dari tekanan, gangguan-gangguan orang lain yang akan mengganggu baik jiwa kita maupun agama kita. Makanya disebut fi sabilillah. Membunuh yang dibolehkan itu membunuh dalam peperangan itu termasuk. Namanya al-qatlu bil haq. Dibolehkan dalam jihad itu. Sehingga ada fikul jihad. Perang itu yang bagaimana yang diperbolehkan? Orang bicara perang itu pasti ada musuh kan? Musuh yang kayak apa? Nah, perang itu bisa berbalik menjadi sesuatu yang bukan jihad fisabilillah, tapi dia merupakan bughad. Makanya ada fikihnya dalam Islam itu. Bughad itu pemberontak. Ya. Dalam Islam, fikih Islam itu dikenal namanya bughad. Ahlul baghi itu orang-orang yang melakukan subversi, yang melakukan mengambil alihan kekuasaan secara paksa, itu subversi itu, pemberontak. Ini siapapun harus diperangi, siapapun. Ya itu kan, lalu kita harus bisa membedakan mana kalimat jihad fisabilillah, mana kalimat yang lalu kemudian melakukan bentuk tindakan makar yang disebut dengan ahlul baghi tadi itu al-bughad. Ini ada fikihnya, ada batas-batasnya. Kapan kita harus dibolehkan untuk berperang, kapan kita, dan lalu kemudian di sana kita. Jadi sekali lagi, di sana ada perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap harta, termasuk perlindungan terhadap jiwa. Ada banyak ya dalam itu. Fikih itu menjadi satu tadi. Nah, hifdzuddin itu adalah konsep dasar yang terkait dengan bagaimana agama itu diberikan perlindungan itu. Intinya tidak boleh ada pemaksaan ya terhadap siapapun. Paksaan ya, tidak boleh. Bahwa kita mendakwai seseorang itu harus kita dakwah. Dakwah itu mengajak untuk melakukan sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi sekali lagi sebatas apa? Mengajak. Tidak boleh melakukan apa? Pemaksaan itu. Tidak boleh melampaui dari itulah gambarannya. Sehingga ketika ada seseorang itu memaksa terhadap anaknya, ini dalam cerita itu kan asbabun nuzulnya itu ayat itu la ikraha fiddin itu. Anaknya gak gelem masuk Islam lalu kemudian dipaksakan masuk Islam, oleh Allah turun ayat itu la ikraha fiddin karena qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang kita lakukan itu tabayyana, tabyin ya. Bayan mana yang ar-rusydu, mana yang al-ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas, ceto welo-welo gampang kita bayan itu. Bising benar, bising salah. Mana sesuatu yang merupakan bentuk petunjuk, mana yang berupa kesesatan. Kalau sudah jelas, kamu tidak perlu maksa kok. Kenapa? Karena orang itu punya pilihan, dia punya akal. Yang kedua, karena ada hidayah dari Allah tadi ini. Gitu. Nah, itu sehingga tidak boleh ada pemaksaan kepada orang lain sekalipun. Nah itu namanya hifdzuddin. Ya. Hifdzuddin itu bukan hanya kepada agama kita, tetapi kita juga harus melindungi terhadap agama orang lain. Tapi mendakwahkan iya, tetapi tidak boleh memaksakan. Tadilah ya. Tidak boleh memaksakan berarti ya sudah, kita lindungilah.
Tidak boleh kita mengganggu orang lain beribadah. Karena itu nanti mereka akan berbalik mengganggu kita. Dalam Islam, tidak boleh kamu itu melakukan provokasi, ngata-ngatain dengan kata yang tidak baik. Ngelok-ngelokno Tuhan mereka, tidak boleh. Wala tasubbul ladzina tu'una. Nggak boleh misui dia. Ini dimisui kan, kamu akan balik dimisui toh. Memisui Tuhan mereka, mereka akan misui kita juga. Karena mereka faisubu, mereka juga akan misui kepada kita. Jadi hifdzuddin itu bentuknya adalah dalam rangka satu, kita diharuskan mengajarkan agama, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bentuk hifdzuddin ya. Terus kita disuruh untuk ngaji, mendalami agama, belajar untuk hifdzuddin. Yang kedua juga ada hukum yang berkaitan dengan bagaimana melindungi keyakinan. Orang tidak murtad, kalau murtad itu nanti posisinya kayak apa? Murtad tuh ya. Kalau orang itu kafir pisan lepas dari hukum kita. Tapi kalau orang pernah Islam lalu murtad itu punya konsekuensi, termasuk kalau dalam fikih Muslim itu dia dibunuh. Disuruh tobat dulu, kalau tidak dia akan kutilah. Wa illa kutilah. Kalau dia tidak mau tabah, kutilah, dia dibunuh. Kisos. Itu dalam rangka melindungi apa? Keyakinan. Wis tiga hidayah, kok dia lalu kemudian keluar. Kalau masih kafir sekalian itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya keyakinan yang kita lindungi. Paham ya? Tapi nek dia sudah Islam lalu kemudian murtad, itu berbeda kasusnya. Paham ya? Berbeda kasusnya. Dia harus apa? Harus dihukum karena dia punya aturan hukum sudah. Ketika seorang muslim dia sudah punya aturan hukum terkait dengan keyakinannya itu. Nah, itu tadi suruh tobat dulu, diingatkan kalau tidak mau, wa illa kutilah dalam fikihnya. Ustutiba disuruh tobat, ya toh? Wa illa lamun ora gelem tobat, kutilah maka dia harus dihukum bunuh untuk bertanggungjawabkan terhadap kemurtadan itu. Sehingga berbeda kalau orang itu murtad, dia masuk Islam, dia wajib mengqadha terhadap sholatnya, gitu ya. Tapi kalau orang kafir yang masih Islam, orang kafir itu tidak wajib mengqadha, enggak sholat, enggak ada hukum kok, gitu loh ya. Itu bedanya di situ gitu. Itu yang dimaksud itu. Jadi ketika dia Islam, dia punya aturan-aturan hukum yang harus patuh dengan syariat Islam. Kenapa dia dibunuh? Karena dia Islam itu punya aturan hukum yang terkait dengan Islam. Dilindungilah keyakinan dan agama yang dia miliki. Oke? Ada lagi? Pak Sunandar, namun Yai jika Iqrar Bidin mohon dijelaskan hadis itu al-qadlan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Iya. Itu dalam konteks ketika mereka melakukan itu ketika mereka melakukan perang dengan kita. Ya. Jadi hadis itu tidak lalu kemudian tiba-tiba tanpa ada sebab karena alasan kita berdakwah lalu kemudian itu uqatilan nas, kita bawa pedang, orang suruh masuk Islam, gak masuk Islam langsung penggal kepalanya, tidak begitu ya. Umirtu an uqatilan nas itu dalam konteks bahwa ketika dalam kondisi di mana orang melakukan tindakan yang mengganggu terhadap agama kita, maka dia juga harus kita perangi an uqatilan nas. Hatta apa? Yashhadu an la ilaha illallah itu dalam rangka ketika sudah perang. Maka ketika dia masuk, kita kalahkan di dalam peperangan, berlakulah hukum yang terkait dengan tawanan perang. Ada fikihnya. Tawanan perang itu kita disuruh memberikan pilihan cara fikih. Mau masuk Islam, kalau masuk Islam berarti dibebaskan. Gitu loh ya. Ketika jadi tahanan. Atau mereka kita jadikan budak, atau mereka kita bunuh, atau mereka kita ampuni. Itu ada fikihnya. Nah, hadis itu dalam konteks itu. Di mana uqatilah itu dalam konteks ketika kita harus melakukan peperangan karena diperangi. Tapi kalau tidak, maka yang berlaku adalah dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi itu ayat-ayat yang sering dipakai oleh kelompok garis kerupuk ya. Garis kerupuk itu kan garis keras itu ya, garis kerupuk itu. Dia hanya melihat hadis itu secara tekstual, dalam hadis itu secara sendiri itu. Jadi anu qatilah itu perang.
bukan membunuh ya, perang. Saya diperintahkan untuk berperang ketika saya diperangi. Ceritanya Pak Hatta Yasyadu itu ketika kita mengalahkan mereka, maka posisinya mereka harus masuk Islam pilihannya, atau mereka kita bunuh, atau mereka kita jizyah, gitu. Jadi intinya mereka harus apa? Harus dilemahkan ketika mereka punya potensi mengganggu, karena itu bisa mengganggu. Ya, jadi kalau perang itu dalam rangka hifdzuddin tadi termasuk. Ada dalam rangka hifdzuddin, dalam rangka hifdzun nafas, dalam rangka hifdzul mal tadi. Jadi sekali lagi hadis-hadis seperti ini harus kita pahami dalam konteks yang lebih luas, yang kita pahami dengan penafsiran hadis yang lain. Tidak berdiri sendiri. Lalu hadis itu kita pahami lan-lanan kayak ngono ya, kita tiap hari tidak akan ada perdamaian gitu ya. Nabi juga tidak memahaminya seperti itu. Nabi itu perang kan karena betul-betul diperangi kan. Ya, jadi istilahnya apa? Defensif ya. Tidak ofensif, tidak melakukan tindakan yang bersifat memulai gitu ya, tetapi adalah bersifat apa? Mempertahankan diri dari tindakan dari serangan yang lain. Ada lagi? Hubungan dengan inna dina indallahi Islam. Oh, itu penegasan berbeda. Inna dina itu adalah ikhbar. Agama yang benar itu adalah Islam. Tapi ketika kita meyakini benar, bukan berarti lalu kita boleh memaksa kepada orang lain tentang kebenaran itu. Seringkali kan begitu toh. Anda meyakini bahwa 2 kali 2 itu 4 benar. Anda kan tidak bisa memaksa orang lain yang meyakini 4 itu tidak mesti 2 kali 2. Gitu loh ya. Anda meyakini bahwa ini makanan yang paling enak bagi saya. Anda kan tidak bisa memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini. Tapi Anda berhak mengikhbarkan, menginformasikan, mendeklarasikan, mendakwahkan, mengkampanyekan terhadap kebenaran yang Anda akui enak itu tadi. Gitu ya. Jadi bedanya begitu konteksnya itu. Jadi jangan konteks inna dina indal Islam lalu kemudian keyakinan yang kita yakini sesuai dengan firman Allah itu bahwa Islam yang paling benar harus. Tetapi keyakinan yang kita yakini benar bukan berarti lalu menjadi alasan memaksakan orang lain yang tidak meyakini tentang itu. Jadi kondisi memaksakan yang tidak boleh. Karena tadi ada hifdzun nafas tadi ya. Nafas itu milik siapapun jiwa. Jadi hifdzun nafas itu bukan nafsul mukmin, tapi nafsul siapapun yang tanpa alasan. Makanya ada istilah al-qatlu bihaqqin, ada al-qatlu bighairi haqq. Membunuh itu boleh, tapi harus bihaqqin. Bihaqqin itu apa? Membunuh karena alasan hukum. Dia melaksanakan hukuman kisos. Boleh enggak seorang petugas hakim lalu membunuh seseorang, memutuskan eksekusi itu kan boleh dia. Namanya bihak. Dalam peperangan yang memang kita diperangi, yang kita boleh berlakukan peperangan. Membunuh, perang ya harus membunuh. Tidak boleh kan perang lalu kemudian pidato. Sudah mau perang lalu kemudian saudara-saudara. Tidak boleh kan. Islam itu boleh. Tapi sekali lagi itu alasannya tadi ini. Jadi sekali lagi inna dina indallahil Islam itu adalah prinsip dasar keyakinan di mana Islam menurut Allah itu adalah agama yang benar. Gitu ya. Tetapi keyakinan itu tidak lalu kemudian menjadi alasan kita untuk melakukan proses yang bersifat memaksa atau melakukan kejahatan kemanusiaan kepada orang lain. Oke, ada lagi? Tidak apa-apa, ini potensi-potensi garis keras yang salah paham itu ditanyakan tidak apa-apa gitu. Pokoknya kalau ada yang mengganggu hifdzun nafas berarti ada kesalahan dalam memahami agama itu. Itu tak aja gitu ya. Berarti salah gitu saja. Meskipun belum jelasnya di mana ya. Pokoknya kalau ada tindakan yang tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap jiwa siapapun, terhadap harta benda siapapun, terhadap agama siapapun, maka itu berarti bentuk kejahatan yang melanggar syariat Islam. Meskipun itu atas nama agama. Berarti wong agama sing salah. Beragama yang keliru. Maka agama pun juga mencela. Banyak orang yang merasa berbuat kebaikan, sesungguhnya dia telah melakukan tindakan kejahatan. Atas nama agama. Atas nama apa? Agama. Alladzina dhalla sa'ihum wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Quran misalnya begitu. Banyak orang yang sesungguhnya dia tersesat,
ya melakukan tindakan yang dolim, yang sesat, tapi dia merasa dia berbuat kebaikan. Nah, itu yang berbahaya. Makanya agama harus diilmoni itu tadi. Tidak hanya semangat. Kalau hanya semangat, jadinya ya garis keras tadi itu, gitu ya. Jadinya ngajak jotosan aja, padahal dia itu jotos ya benjut pisan, gitu ya. Nggak boleh agama itu ya. Jangankan kepada orang, kepada kucing saja kita disuruh menghargai, kepada ayam yang kita sembelih saja kita disuruh menghargai kok, gitu ya. Artinya dengan baik kepada manusia apalagi kan. Tidak boleh atas nama agama atau atas nama apapun harus dilindungi gitu ya. Kecuali kalau dia merangi kita, baru kita perang tadi itu namanya al-qatlul bihaq itu. Paham ya? Perang itu berarti qatlun bihaq. Kisos itu melakukan hukum itu berarti apa? Al-qatlul bihaq. Mempertahankan ada orang merampok kita lalu kemudian kita membela diri, orang yang merampok itu mati, itu namanya al-qatlul bihaq. Boleh, gitu ya. Mana tadi hifdzun nafasnya? Ya kita ini hifdzun nafas karena kita dengan cara begitu. Kalau dengan hifdzun nafas kita harus membunuh satu orang untuk menyelamatkan banyak orang, ya silahkan. Gitu ya. Nggak apa-apa dalam hukum tadi ini. Kamu mau dibunuh orang, lalu kemudian mau diurang, ya sudahlah, saya hifdzun nafas daripada saya bunuh. Tapi jiwamu yang mati dulu, gitu ya. Nggak logis itu. Oke, 3 hal itu dulu yang saya jelaskan dalam Kuliyatul Khamis, 5 hal yang menjadi tujuan utama maqasidus syariah, maqasidut tasyri' dalam Islam, ya, beberapa tujuan dasar yang disimpulkan oleh para ulama, sekali lagi, dan ini menjadi prinsip mabadi' terkait dengan penetapan sebuah hukum itu ya. Ada namanya Kuliyatul Khamis. Yang pertama apa? Hifdzul nafas. Yang kedua hifdzul mal. Yang ketiga apa? Hifdzuddin. Apa namanya? Hifdzuddin. Hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzuddin. Nanti masih ada 2 namanya hifdzul aqli, lalu kemudian hifdzun nasl, ya, keturunan. 5 hak dasar yang harus dilindungi dalam kehidupan ini, dan itu dilindungi oleh syariat Islam. Jadi ada hak asasi dasar itu tadi. Hifdzul nafas, ada hifdzul aql. Nah, nanti akan dibagi itu. Dari pemenuhan kebutuhan dasar nanti ada kebutuhan yang bersifat daruri, ya, ini yang harus menjadikan prioritas. Lalu ada kebutuhan yang bersifat tahsiniyah, melengkapi. Lalu ada yang bersifat hajiyah, sekedar kendernya gitu. Itu nanti akan dijabarkan seterusnya. Dan ini butuh waktu, SKS-nya cukup banyak itu nanti ya. Nah, masih banyak. Baru nanti kita bicara masuk pada fikih, secara fikih kasuistik ya, kasuistik, bicara tentang kasus hukum dalam persoalan fikihnya itu. Ini hukum ini. Ini kita masih bicara tentang konsep secara menyeluruh, secara general, secara mujmalnya. Saya kira itu, moga-moga manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Bifanfa'na bibarakatihim wa dinal khusna wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli.